Nah lanjut, sampai mana kemarin? Tadi. Karena aku merasa oke, kita harus fokus healing masing-masing. Bagaimanapun juga aku juga ada perasaan tidak nyaman dengannya karena kekecewaan yang bertubi-tubi. Aku nggak minta pendengar untuk menjudge dia salah karena sampai aku kecewa. Bagaimanapun juga jika terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, itu seperti koin, hadap depan hadap belakang itu semua punya impact, tapi impact yang namanya punya andil dalam memberikan dampak tertentu dalam kehidupan kita. Di sini aku mempelajari bahwa aku kecewa pertama karena harapanku ke dia tidak seperti maksudnya dia ternyata tidak seperti apa yang aku harapkan. Ya dia kan memang begitu orangnya, walaupun kamu taunya ya setelah kejadian. Dan ternyata di benakmu kamu pikir dia tidak seperti kenyataannya, makanya kamu kecewa, sakit hati, sedih. Ya lanjut ya. Positive thinking loh berpikirnya waktu itu. Aku menyembuhkan diriku, dia menyembuhkan dirinya. Dan aku kenapa fokus sekali ke anak, karena bayi itu kan belum bisa ngapa-ngapain dan dia baru belajar hidup istilahnya kan. Dan aku tuh juga belajar untuk bisa membantu dia memulai kehidupan ini dengan nyaman. Bagaimanapun juga anak adalah titipan dari Tuhan untuk kita jaga kan, sampai pada akhirnya dia bisa menjaga dirinya sendiri nanti. Jadi aku fokus sekali sama anakku dan juga fokus sama kerjaanku, karena bagaimanapun juga berkat kerjaanku itu aku bisa memenuhi seluruh kebutuhanku dan juga kebutuhan anakku. Setelah menikah, walaupun aku tinggal dengan orang tuaku, tapi apa yang aku perlukan yang memang tidak tersedia misalnya di rumah, ibaratnya kalau makan mungkin kita masih bisa nebeng ya sama orang tua sendiri, nggak apa-apa lah, namanya anak sampai kapanpun akan jadi anak kan. Tapi untuk urusan anak sendiri, dailynya dan juga dailynya kita kan kayak cuci muka atau apa, atau kan kadang kita juga tetap berusaha meringankan beban orang tua, karena mau tidak mau kadang kita kan merasa bahwa kita sudah jadi beban di tempat orang kan. Jadi kita berusaha memenuhi kebutuhan kita sendiri minimal sehingga tidak terlalu membebani mereka. Nah dari situlah aku merasa sangat bersyukur aku sudah punya pekerjaan tetap. Jadi setiap bulan aku dapat penghasilan dan aku merasa sangat tidak bertanggung jawab jika gajinya aku pakai tapi aku bekerja asal-asalan. Jadi ada dua fokusku pada saat itu, soalnya di sini kan lagi akreditasi. Fokusku di dua itu, anakku dan juga pekerjaanku. Toh di sana pasanganku sudah diurus oleh orang yang mengurusnya sejak dia baru bernafas di dunia ini. Jadi kan aku tenang-tenang aja. Toh dia yang memilih untuk di sana. Itu. Ternyata pikiranku yang super duper positif ini tidak dimiliki oleh dia juga. Ketika aku berusaha mengabaikan pengabaiannya dia selama hamil dan setelah melahirkan, dan berusaha menganggap itu mungkin kehilafan atau hanya sekadar ya memang sifatnya dia seperti itu, sekarang giliranmu mau terima atau enggak. Ketika aku masih berusaha untuk menimbang-nimbang caraku berpikir, walaupun tidak memungkiri aku juga nyalahin dia, harusnya dia begini, harusnya dia begitu, tapi kan otakku masih berusaha introspeksi diri juga. Ya wajarlah dia begini, kamu aja enggak begitu gitu. Cuman aku ingat-ingat diriku dulu lagi ketika aku masih bucin dan menghubungi dia rutin sekian kali sehari. Pada saat aku butuh
minimal lah pada saat aku butuh pas hamil. Ternyata nggak begitu juga. Akhirnya suatu hari malah aku dibilang balas dendam. Balas dendam sudah melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan. Dalam hal ini ya tidak menghubungi dia serajin dulu. Padahal dia sakit, padahal dia gini, padahal dia gitu. Akhirnya gua hamil di sini juga kagak dihubungi setiap waktu. Pending-pending terus balasannya, dan setelah melahirkan pun ada beberapa hal yang membuatku kok sampai minta tolong lo nggak ditolong gitu. Di sini ya kalimat di sini nih lucu.